Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi pada acara ngos-ngosan. Ngobrol santuy. Kali ini kita semua tuh banyakan ya guys ya. Tuh banyakan tuh. Halo guys. Halo. Kali ini narasumber kita yaitu guru IPA dan guru prakarya yaitu Bu Dian. Halo Bu. Hai, Apa kabar Bu hari ini? alhamdulillah baik. Bu, saya izin dong Bu, mau nostalgia, cuma nanya-nanya nostalgia Ibu. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh nih. Boleh. Oke Bu. Boleh. Nih soal yang pertama. Soal pertanyaan yang pertama. Masa-masa sekolah yang menurut Ibu paling berkesan apa Bu? Masa-masa sekolah. Kayaknya tiap jenjang ibu ada deh punya kesan masing-masing. Disampaikan semua atau pilih salah satu nih? Pilih salah satu aja. Pilih salah satu ya. Yang paling berkesan masa-masa pas SMP deh. Pas MTS, berarti kan ibu mau MTS ya dulu. Gimana Bu? Paling berkesan itu ibu bisa karena ibu dulu itu bukan anak yang pemalu, tapi bisa menunjukkan salah satu prestasi. Memang ibu suka salah satu mata pelajaran waktu MTS itu, salah satunya bahasa Arab. Jadi ibu jadi terpilih, salah satu siswa yang terpilih mewakili sekolah untuk ikut lomba orasi dalam bahasa Arab tingkat MTS sekota Bogor. Alhamdulillah juara 2. Ih, seneng banget dong Bu. Seneng banget, tapi dari 3 peserta. Tapi nggak apa-apa sih, Kebayang? alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting menang ya. Yang penting menang. Tapi itu jadi pengalaman banget, itu berkesan banget buat ibu. Paling berkesan banget memang itu sih. Iya, itu Win. Dulu Ibu termasuk siswa yang seperti apa sih Bu? Yang kayak pemalu, populer, atau termasuk siswa yang pintar? Ibu nggak tahu ya, pemalu sama pendiam sama apa beda? Nggak tahu. Kalau pemalu iya. Pemalu itu karena ibu orangnya nggak pede sama diri sendiri. Kalau termasuk siswa pintar, menurut ibu termasuk siswa berprestasi karena bisa dibuktikan ibu dari SD, SMP itu pasti dapat peringkat 5 besar. Wow. Malah masuknya 3 besar kalau ibu. Jadi termasuk siswa yang pendiam, pemalu, nggak berani ngomong. Kalau ditanya sama guru cari aman, padahal tahu jawabannya. Itulah. Iya benar ya, ibu dulu gitu waktu SMP itu semua jenjang sih, SD, SMP, SMA sampai kuliah semester berapa tuh ibu masih jadi siswa yang nggak berani bersuara, ngeluarin pendapat, nggak berani, nggak tahu, takut aja. Takut gitu Bu? Iya, pemalu. Padahal ibu ngerasa ibu bisa kok, ibu mampu, dan ibu tuh termasuk siswa yang bisa dibilang berprestasi. Kalau dibilang pintar sih nggak tahu ya, tapi termasuk yang berprestasi sebetulnya. Tapi nggak tahu itu malah jadi harusnya membuat ibu pede ya, harusnya ya, tapi nggak tahu malah jadi pemalu, jadi pendiam, nggak berani ngomong, apalagi di depan umum gitu. Teman-temannya gimana Bu? Kayak teman gitu? Teman-teman ibu kayaknya, kalau teman-teman ibu sebetulnya banyak nggak yang setipe sih, beda-beda kan. Biasanya kalau yang pendiam kayaknya temenan lagi tuh kayaknya yang setipe gitu. Ibu enggak sih sebenarnya, teman-teman ibu variatif. Ada yang memang dia anaknya gaul banget, anak populer juga ada. Tapi karena ibu memang pribadinya kayak gitu ya udah. Tapi alhamdulillah ibu bisa masuk ke semua sih. Teman ibu yang gaul ya udah masuk, tapi ibu tetap jadi anak yang pendiam, Berarti Ibu tuh terkenal ya Bu ya? Enggak terkenal. Kan Ibu pinter, biasanya anak pinter tuh terkenal. Enggak, ibu nggak termasuk anak yang populer. Jadi dari SD, SMP, SMA ibu nggak, apalagi kuliah, nggak termasuk anak yang populer kok. Karena menurut ibu ya, yang ibu lihat di sekolah gitu ya, di sekolah itu yang ibu lihat, yang namanya siswa atau mahasiswa populer tuh pasti cantik. Pikiran ibu ya cantik, terus yang pintar ya pasti. Tapi ya udah, ibu ngerasa nggak cantik ya udah, ibu nggak pede, makin nggak pede. Gue nggak cantik, nggak mau. Tapi Bu, kata Bu Sita Ibu anaknya cantik gitu. Nggak tahu kan, itu kata orang. Itu kata orang.
karena Ih, katanya suka main dangdangan. Gimana sih? dangdan ya, dangdan. Dangdan. Kalau misalkan itu mungkin iya masa kecilnya ibu emang iya gitu. Jadi ibu mah orangnya bisa merawat diri. Kalau misalkan ngerapihin rambut tuh bisa kepang sendiri bisa, mantus-mantusin diri bisa. Ibu orangnya bisa merawat diri banget. Tapi kalau udah di sekolah beda lagi kan proses belajar tuh. Hap, jadi patung. Udah. Ih, Jangan takut. Nggak ngeri ya, tapi emang gitu. Itu keluar dari pribadi yang kayak gitu tuh susah banget, butuh banget waktu yang panjang. Butuh proses gitu ya. Prosesnya lama banget buat ibu ya. kan ibu pemalu nih Bu, kata ibu pemalu. Ibu suka dibully apa jadi pembuli Bu? Enggak, ibu mah anak yang baik-baik aja kok. Berarti nggak ada Tapi ibu nggak masalah. termasuk yang dibully, enggak. Karena kan biasanya anak-anak yang pendiam itu kan kelihatannya ya banyaknya yang jadi bahan bulian, biasanya target ya. Iya. Tapi ibu enggak, mereka enggak berani ngebully ibu Karena ibu pinter. Dan ibu berprestasi gitu. jadi enggak berani, mereka enggak berani. Tapi ibu juga enggak yang membuli, enggak lah. Ibu mah pokoknya ibu mah waktu-waktu masa-masa sekolah masya Allah banget lah. Cari Anak-anak aman ustazah, aja gitu. anak ustazah kan jadi nggak ada yang berani pegang nyowel gini kulitnya, nggak berani. Nggak ada yang Kan- berani. Kan ibu anak pinter nih Bu. Sering dicontekin gak sih Bu? Iya, parah banget. Ibu punya cerita SMP sih yang parah. Pas MTS kelas 9, berarti ibu inget banget anaknya namanya Jaka, cowok ya, rata-rata yang nyontek itu cowok. Cowok. Yang rata-rata yang nyontek itu cowok. Pelajaran sejarah, jadi LKS kan dulu tuh LKS ya, jadi lembar kerjanya tuh ada lembar, nggak kayak kalian sekarang kan buku paket. Kalau dulu pakai LKS, jadi ibu nggak ada yang berani sebenarnya nyontek ke ibu, cuman satu anak itu nyontek ke ibu dan dia ngambil sendiri buku LKS-nya dari tas ibu dong. Ih, berani dong. Dia nggak Ibunya bilang, lagi di luar, dia nggak bilang apa-apa nggak gitu. bilang, pas ibu masuk itu tarik-tarikan LKS sampai robek gitu. Ya. Terus dia main gak Bu? Ya iyalah, ibu marah. Tapi ibu pendiam, tapi ibu bisa marah karena ibu tuh termasuk siswa yang pelit ngasih contekan. Ibu nggak mau. Karena itu hasil jerih payah ibu. Ngapain dicontekin ke orang, kecuali temennya deket banget sama ibu, pasti ibu berbagi. Kalau sama yang ini nggak mau, enak aja gitu. Nggak mau, ibu pilih-pilih kalau mau ngasih contekan. Tapi termasuk yang pelit gitu. Oh, gitu Bu. Ada tuh itu Kan ibu nih, Bu. Kan ibu guru IPA sama prakarya. Berarti dulu ibu paling kreatif dong. kreatif. Nggak tahu deh kalau misalkan disebut kreatif, nggak tahu. Itu mungkin karena kesukaan ibu aja sih sendiri. Ibu lebih suka ke emang itu cita-cita dari dulu. Ibu dari SD terus SMP tuh seusia kalian, ibu tuh udah punya cita-cita nanti kalau misalkan kuliah atau SMA pokoknya mau ngambil jurusan biologi, IPA, biologi, bener, biologi. SMA-nya berarti ke IPA ya. Terus kuliahnya karena udah ada cita-cita pengen jadi guru, oke nanti ngambil jurusan pokoknya keguruan tapi biologi. Ibu jadi makanya suka IPA sampai sekarang, alhamdulillah tercapai berarti jadi guru. Tapi kalau kreatif itu makanya ke karakter masing-masing sih. Tapi emang ibu suka sih bikin-bikin kayak gitu, suka. Tapi Bu, kan ibu tadi katanya IPA ya. Gimana sih ibu cara bisa suka banget sama IPA? Kan IPA tuh kayak Materinya itu, banyak. Iya, Kayak udah nyambung sama ke kayak matematika. Iya, bener. Kayaknya udah enggak gitu ya. Ibu juga sama kok sebenarnya. Sering juga kan cerita ke kalian kalau ibu itu suka tuh ya biologinya. Kalau misalkan fisika kimianya mah nggak terlalu suka banget, tapi ya udah diikutin. Ibu paling suka banget sama pelajaran biologi dari SD. Terus SMP, SMA suka banget. Pokoknya suka banget. Oh, berarti saya baru tahu SD ada biologi. maksudnya IPA kan. Iya, kirain saya teh ada biologi gitu Ada tuh, kan. jadi kan gitu, kalau IPA udah pasti arahnya ke biologi, ke fisika, kimia, sama aja. SD juga sama aja kok. Jadi dari situ emang udah suka yang namanya ilmu-ilmu bumi gitu, udah suka. Oh. Terus kan kata ibu pemalu. Kalau saat ini gimana Bu? Seperti apa? Masih pemalu kah apa gimana? Ibu keluar dari pemalu itu setelah apa ya? Kayaknya sekarang masih sih. Tapi
nggak kayak yang dulu. Kalau dulu kan nggak apa sih, pemalunya parah banget, nggak mau bersuara. Ibu pas kuliah semester berapa, berarti 4, semester 4 ke sana udah bisa keluar dari zona pemalu itu. Oh ternyata untuk menjadi siswa yang kan ibu pengen diperhatiin sama dosen atau enggak sama guru kan, pengen jadi diperhatikan kan, pengen dilihat gue ada gitu kan, pengen diaku lah keberadaannya. Baru sadar itu pun atas dorongan dan ya tekanan dari siapa? Apakah kalian tahu siapa tekanan? Taran. Itu dia yang Oh, Ibu namanya Sita. adalah Bu Sita Fauziah ya, tetehku tercinta gitu ya. Dia itu yang paling nge-push banget ibu dari SMP, malah ibu tuh terobsesi menjadi siswa berprestasi itu dari Bu Sita dan Bu Neneng berdua, karena kan SMP-nya sama, Bu Sita alumni sama, MTS-nya sama, SMA-nya sama, cuman kuliah doang berbeda. Jadi kayak ada beban tersendiri. Jadi guru-guru di SMP tuh kenal sama Bu Sita tuh. Ih, sebel tau. Adanya Sita ya. Oh kan Sita pinter bahasa Arabnya, pasti adanya pinter. Beban kan? Nyebelin ya. Kirain saya tuh Beban Ibu ya. Sita pemalu. Iya, pemalu. Hampir sama lah. Hampir setipe gitu, kayak gitu. Cuman memang kan dia berprestasi, dia tuh ya di MTS tuh ya 3 besar wid dan dapat beasiswa. Ibu nggak mau kalah dong. Siswa Wow kan ya, beasiswa dulu tuh masih ada beasiswa. Kalau dapat beasiswa, kalau ranking 1 dapat beasiswa terus bebas bayar SPP, kan itu keren banget. Gue harus bisa, gue nggak mau malu soalnya guru-guru tuh kenal sama dia, kan sebel. Kalau nggak kenal sih nggak masalah. Jadi pas ibu masuk, adanya Sita ya, Sita tuh jago loh bahasa Arabnya itu loh, wid bebannya ibu ya dulu. Oke, gue harus bisa bahasa Arab karena malu kalau nggak bisa, kan adanya Sita harus pinter jadinya. Tapi itu jadi hal positif Motivasi. sih, benar. Jadi motivasi gitu. Oh gitu, betul ya, dia anak guru ya, jadi ada beban tersendiri karena kan aduh, anak guru harus jaga ini. Betul. SMA pun ya Bu Sita ini harus diceritakan pokoknya ya, dia ketawa kan orangnya ya. SMA juga Wid, kan SMA itu ibu pesantren ya, Iya. dan pesantrennya juga sama SMA, pesantren sama Bu Sita keluar, ibu masuk ke pesantren itu, dan beban yang sama ya, adanya Teh Ita ya. Wah, Teh Ita kan jago kitab ini, kalau ada lomba kitab-kitab ibu yang dikirim karena ibu adanya Bu Sita. Ya Allah, saking Ibu tuh gitunya. katanya pasti pinter, pasti bisa, kan adanya Bu Sita, adanya Teh Sita gitu. Astagfirullahaladzim, kan udah istighfar lagi di SMA, MTS udah tuh sama guru-guru tertekan kan. tapi tertekan, tapi hasilnya positif, ibu jadi termotivasi, tapi alhamdulillah tercapai. Oh bisa nih jadi siswa berprestasi, ngikutin dia kan, nyaingin dia, oke bisa ngimbangin. Pas SMA, Allahu Akbar, kitab kan di pesantren tuh kitab-kitab, aduh ibu udah nyerah deh, disuruh ikutan lomba ini. Adanya Sita soalnya gini-gini, kaligrafi. Banyak banget beban dari dia tuh, banyak banget. Udah gitu Pak Mustafa kan juga Iya. sama di pesantren. Nah Pak Mustafa mah ibu masih di pesantren, Mustafa juga masih di pesantren tuh. Ibu kelas berapa, kelas 3, dia kelas 1 kalau nggak salah, 1 SMA. Masih ada tuh beban lagi loh Win, dari adik juga beban loh ibu. Kenapa coba? Pak Mustafa kan bisa kori ya, suaranya bagus. Wah, tetehnya Kak Mustafa ya pasti suaranya bagus. Beban Ya lagi, Allah. berat lagi beban ibu. Bayangkan, padahal kan maksudnya tiap padahal suaranya indah banget kan ibu kan, halus banget gitu ya, tapinya orang tuh nyangkanya gitu. Berarti kakaknya Mustafa, adiknya Teh Ita, udah pasti ini bisa kori, kaligrafinya bagus, kitabnya bagus. Di sekolah ibu ngambil jurusan IPA kan, Bu Sita kan gak agama, guru IPA-nya kenal sama dia. Coba tuh bayangkan, Ya Allah. ibu beban Saking terkenalnya. saking terkenalnya. Coba, oh iya ibu tahu Sita Fauziah, iya Sita ibu tahu kan, berarti dia apa coba, dia pemalu, pendiam, terkenal itu loh. Nyebelin ibu tuh gitu. Tapi ya gitu, ibu bisa keluar ibu bisa keluar dari Zona itu. ya zona yang seperti itu ya, pemalu ya. Emang berkat dia sih yang paling parah ya. Kesel gak sih Bu sama itu Bu Sita? Kesel banget ibu tuh
Sering berantem Win sama dia. Gimana berantemnya Bu? Jenggut-jenggutan? Enggak. Kita adu argumen. Apalagi dulu pas kuliah tuh ya, ibu pasti nangis kalau misalkan nilai ujian, kan ada ujian semester gitu kan, nilainya tuh C. Ngeluh, padahal ya si ini yang nggak pernah kuliah, terus lah Banding-bandingin gitu ujian nilainya keluar dia B. Ibu yang rajin banget, yang anak baik banget, nilainya C, itu kan nggak terima, ngomong terus sama dia, cerita. Kata Bu Sita, ya Allah, nilai itu bukan segalanya. Jadi keluar dari maksudnya, oh iya nilai itu bukan segalanya. Maksudnya bukan segalanya tuh itu gampang ya, lo mau dapet nilai A. Dikasih tahu formulanya gini. Mikir. 1 semester pertama. Semester 2, ini nilai gini. Nah, terus aja gitu sampai semester 4, 5 kalau nggak salah, lumayan lah ibu. 2 tahun di kuliah, 2 tahun pertama kuliah tuh ya gitu dipus dari SMP ya, dari SMP, SMA sampai kuliah 2 tahun tuh masih diginiin sama dia. Tapi emang itu ibu nggak sampai yang benci, kesel. Tapi kalau kesel iya pasti, soalnya nyebelin banget tuh dia, nyebelin banget soalnya ya. Dia orangnya nyebelin banget. Tapi dampaknya bagus, alhamdulillah buat ibu. Jadi ibu bisa maksudnya oke, gini ya ternyata untuk jadi siswa atau jadi mahasiswa yang ya pokoknya sesuai cita-cita, sesuai harapan pengennya jadi apa, keluar dari yang pemalu itu, ibu mulai dikenal. Oh iya, dosennya kenal sama ibu, itu prestasi banget buat ibu. Oh iya, Homi ya gitu. Ya Allah, senengnya sama dikenal sama guru, disebutin namanya, itu buat ibu prestasi banget itu buat ibu. Berarti dia tahu ibu gitu. Kan Bu, ibu kan sering dibanding-bandingin tadi. Rasanya gimana Bu dibanding-banding? dibanding-bandingin ya itu karena memang kesel banget kesel, kenapa sih gitu ibu di pesantren nangis nangis 2 minggu ya, nangis. Dilihatin dong sama yang lain. Matanya bengkak nih. Di kamar mandi. Malam kalau orang-orang udah tidur ibu udah nangis. Pasti matanya bengkak. Iya lah pasti, paginya bengkak malu. Kalau enggak di kamar mandi nangis. Kan namanya kehidupan di pesantren kan di luar ekspektasi. Biasanya kita di rumah kan serba enak, pas di pesantren astagfirullahaladzim gitu. Udah gitu beban ditambah dari dia. Kan ibu mah karena kan kakak ceweknya kan 2, Bu Sita sama Bu Neneng. Jadi kalau misalkan ada baju tuh kan suka turunan ya. Iya. Adiknya Iya bener. Sama juga kan sebadan tuh sama kakaknya tuh Jessica, apalagi bedanya kan berapa deket Jessica sama bedanya. Dia 3 tahun. Ibu tuh turunan dapat jadi pas pesantren tuh ada baju tidur, ya udah dipakai sama ibu. Ya Allah, itu Teh Ita ya lagi ngambil makan. Lagi ngambil makan tuh. Teh Ita itu aja jadi beban buat ibu. Ya Allah, Teh Ita mulu sih kan gitu. Ini gue gitu kan, kesel kayak ya ampun, ini Sita ada di mana-mana. Di sekolah ada, di SMP ada Sita. Semuanya Sita, tapi ya gitu. Alhamdulillah dampaknya positif, tapi sampai sekarang juga dia masih kayak gitu ke ibu, masih kayak gitu. Ibu udah nikah juga, udah punya anak, kamu tuh gini gitu. Dia cerewet banget kalau udah ngomel. Iya, baru tahu saya. Cerewet tauin dia tuh. Tapi Bu, seneng nggak punya kakak dia? Punya kakak dia. Punya kakak kayak Bu Kakak Sita. Bu Sita sama punya adik dan kakak tuh yang pinter-pinter. Seneng karena itu buat apa, jadi motivasi buat ibu pribadi, buat jadi motivasi. Kalau Bu Neneng itu, yang ibu suka dari Bu Neneng itu, beliau itu kalau ini yang menjaga wanita tuh harus seperti apa sih pakaiannya, itu Bu Neneng. Sampai sekarang beliau tuh konsisten banget yang pakai rok. Ibu mah enggak, sama Bu Sita jeans. Dulu waktu kuliah, maksudnya pas kuliah tuh pakai jeans ibu tuh. Ya Allah, Akbar. Kan? Pakai baju. Emang Bu Neneng kalau mandi nggak pakai baju? Ali, masa pakai baju? Tapi kan katanya Bu Neneng tuh yang paling tutup. Emang Bu Neneng kalau mandi nggak pakai baju? Kalau mandi harus pakai baju. Iya. Gimana sih? Dia kebingungan. Atau kalau mau mandi mah buka baju atuh Ali. Iya. Si Ali. Gitu sih tuh. Kalau Bu Neneng gitu, beliau itu yang cewek itu harusnya gini, jadi lebih yang gimana, feminim banget Bu Neneng tuh. Kalau dia nggak tahu dia itu jenis
Kan dia perempuan katanya makhluk tomboy. apa? Bener, makhluk jenis Iya maaf lu, maaf. nggak tahu dia makhluk jenis apalah, ibu nggak ngerti lah. Namanya layangan putus dikejar-kejar sama dia, nggak ngerti lah. Ibu mah lagi main BPN, tahu BPN, boneka-bonekaan tahu, ya. tahu. Dia mah lagi ngejar-ngejar layangan, jam 12 Ada siang tomboy ini. ya, Bu? Bukan ada lagi, Jeff. Oh, tomboy. Banget. Banget dia mah. Tomboy banget Bu Sita mah. Jadi ibu mah ya antara Bu Neneng dan Bu Sita. Kalau misalkan dari pakaian ya, dari Bu Neneng diambil, dari dia juga ada di ibu, jadi setengah-setengah ibu ambil. Gitu, bangga lah Wid, apalagi punya adik-adik sama, pokoknya punya saudara yang berprestasi ya bangga lah, seneng banget lah. Itu soalnya jadi motivasi. Kayaknya kalau saya yang jadi Bu Dian udah lah. Depresi. Iya. Depresi kamu Iya, ya, aku tertekan kelas ya. 1 SD kayak Udah gitu stres, juga. ibu juga sama, banyak nangis, tapi kan kita mah istighfar. Oh iya, ini kan jadi ibu mah sering udah berantem, direndahin, dia tuh ngerendahin banget. Tapi itu jadi Motivasi. apa ya, kebentuk ibu tuh jadi sukses, jadi bangun. Tapi ibu setelah itu, oh iya ini buat kebaikan gue, ya udah gitu. Ibu nggak yang sampai depresi, enggak si Tuti katanya kalau Tuti jadi Budian kayaknya aku depresi, dia kata dia. Pingsan. Bisa Ya Allah. Tayangan mungkin ya. Ih. enggak, ibu mah enggak gitu, enggak yang apa sih, misalkan kesel sama kakak yang terus nyari keluar, nyari nyaman, terus akhirnya enggak cerita, dan enggak tahu ke dia tuh pengen cerita mulu, enggak ngerti deh, padahal udah tahu dia tuh pasti kayak gitu ya. Habisnya lu tuh gini ya, gini dibaca semua Panjang ya, lebar pokoknya gitu ya, panjang Bu. banget ya, Bu Sita tuh gitu orangnya. Iya ya. Kan ini Cerewet ya, Bu. yang berperan yang bisa bikin Budian saat ini jadi keluar dari zona itu. Weh. Kan ya, kan? Berarti paling enak punya kakak tuh Bu Sita. Enggak juga. Masih enak sama Neneng ya. Enggak juga dia. Aduh, liar pokoknya sama dia. Enggak lah, semuanya mah enggak yang paling enak punya kakaknya Bu Sita, enggak, semuanya sama lah porsinya. Enggak yang aduh pokoknya Budian mah ini banget, kalau deket banget memang iya, tapi kalau misalkan enak banget nih punya kakak Bu Sita, enggak mau. Biasa aja dia. Gak mau punya. Soalnya dia mengerikan. Kalau udah ngedidik tuh ya mengerikan. Si Putri aja ya yang keponakan dipus terus sampai nangis pokoknya. Pernah nangis, Bud? Pernah nangis lah dia sama Bu Sita, karena kan itu tujuannya. Kalau kita sadar digituin tuh dia kenapa kayak gitu, kalau kita cepet sadar, oh iya itu buat kebaikan kita, yang nggak akan nangis. Paling abis itu melongo di kamar diem, oh iya ya gitu sendiri nanti. Oh berarti saya harus gitu. Nggak harus gitu. Iya, minta aja ke kakaknya kan. Jadi punya Nggak teteh. harus gitu. Kakak saya suka marah-marah. Oh gitu. Iya, kakakku juga loh. Jari, kenapa? Inilah jadinya perjalanan. Apaan sih jadi ngomongin ibu, Widi? Kamu bawa acara yang bener. Ya, coba pertanyaan yang lain dong. Masa? Oh, Iya dong. Ya, ini MC-nya nih. Ayo dong. Masa jadi ngomongin nih, ibu? saya nih, Bu. Saya masih bingung sama Ibu. Kok jadi ke ibu kan Budian sekarang? Nih. Kata Budian kan Ibu cerewet. Ya. Ya sering ngomong baik gitu. Tapi kan waktu yang kemarin kata Bu Sita itu pemalu. Pemalu pendiam gini, nunduk baik gitu. Enggak. Kenal gitu. Iya. Ah, itu mah Budian lebay. Emang ibu gitu kok, pemalu sebenarnya mah guys. Ya aku tuh pemalu banget. Iya nih, bingung nih ya. Wah. Ibu tuh pemalu banget. Cuman kalau misalnya lagi ngomong ke Budian sama ibu paling gak suka sama orang yang mengeluh. Itu sebabnya ibu gak suka sama anak yang mengeluh. Makanya jadi cerewet karena ngeluh. Yang dipermasalahkan nilai kan. Ya elah, tibang nilai angka kan, A, B, C atau enggak 1, 2, 3 bisa dong kita nulis sendiri kan. Iya. Yang paling penting itu apa? Menghargai diri sendiri. Nah itu ibu paling gak seneng sama orang yang gak bisa menghargai diri sendiri gitu. Coba tanya aja sama Putri, emang Putri takut sama Ate? Takut ya? Takut ya? Takut. Ngomong. Takut gak? Jujur. Jujur. Dia menakutkan ya? Takut karena sekarang mah gurunya, dia takut nilai PAI-nya jelek. Apalagi udah mau PAS. Oke lanjut dong, Budian tuh orangnya kayak gimana jadinya? Ya udah tadi Udah gitu doang. Iya. Jadi Budian tuh sebenarnya seperti apa orangnya?
Ya apa bu tadi? Karena dari ceritanya banyak ngomongin orang ya. Iya. Ngomongin Bu Sita Berarti tukang semua. Karena ini momen buat ya, momen ibu biar mau ngomongin dia gitu. Maaf ya bu, diomongin bu. Iya, iya, mengungkap ya lebih. Mau mengungkap lagi. Iya, sisi lain dari ya gitu. Kan tadi ibu nyambung sebenarnya sekarang Budian katanya karakternya yang seperti apa yang sekarang. Kan tadi kata si Tuti ngomong kan katanya karakternya pemalu dan pendiam kan. Nah dari situ oke sekarang gini kita nyambung lagi sama Bu Sita. Ibu bisa keluar dari itu karena dia gitu tuh tadi tuh lagi cerita itu. Ya berarti betapa besar peran ibu kan dalam hidup Budian. Jadi tunggu aja bayarannya ya Budian ya. Lanjut. Mahal guys. Berat. Iya udah nggak jadi deh. Nggak jadi deh, lanjutin. Mau nanya apa kamu Tut? Terus bu yang terakhir nih, nasihat untuk saya dan seluruh siswa SMP IK khususnya yang menonton video ini apa bu? Yakin mau dinasehatin lagi sama ibu? Ibu tuh kayaknya penuh ujangan deh kalau di IPA Prakarya. Bosen nanti kalian ujangan ngomong mulu. Ke kelas 7 ya. Materi terus. Oh iya tuh materi itu Ih, pusing bu sebenarnya. Ngantuk lagi. Kelas 7, ayo keluarin suaranya. Karena kenapa ibu kayak gitu ya? Kenapa ibu kayak gitu ya? Itu tadi yang ibu ceritain. Ibu dulunya itu ketika masa-masa seperti kalian itu nggak berani ngomong, takut salah bu. Itu ibu. Makanya sekarang ibu nggak mau kalian kayak gitu. Tuh nggak Semuanya mau. ibu nggak mau. Kalian harus percaya diri, percaya. Jangan takut salah, takut sama Allah. Ibu sering bilang gitu kan. Takut sama Allah, jangan takut nggak kalau mau jawab apa keluarin aja. Itu nggak enak banget ibu. Makanya ibu selalu bilang, ayo ngomong kelas 7 ngomong si Caca. Susah banget ngomongnya sekarang baru mendingan. Weh. Ini ya, kan sekarang udah keluar dari kayaknya dia udah mulai nyaman, udah mulai menunjukkan kemampuannya. Kan itu bagus, Ca. Itu bagus. Maksudnya itu kan bagus. Gara-gara deket sama aku kok. Iya. Oh my god. Itu pokoknya harus percaya diri. Jangan apa-apa jangan takut salah, apalagi pas ketika kalian lagi proses belajar. Jangan takutin, nanti kamu rugi deh kalau inget masa-masa ini. Makanya ibu cerewet banget kasih nasihatnya itu bu bosan dah si Jessica aja udah ngantuk bu, aku pusing bu, udah kayak gitu udah males aja karena itu ibu udah ngerasain lewatin masa itu. Aduh nggak enakan banget ya kalian ya semuanya ya, harus percaya diri apalagi ketika proses pembelajaran itu dari ibu gitu ya, harus percaya diri apalagi ketika proses pembelajaran. Sini maju. Gimana sih ini? Ketua OSIS nggak kelihatan lah dik. Dia garuk. Mau nanya apa ini? Nih Budian tuh dari tadi kan yang menginspirasi Bu Sita mulu nih. Ada nggak guru ibu gitu yang Ada. yang Bu Sita mulu it? Iya ya, bosen ya Bu Sita mulu ya. Ada ibu. Ya dia kabur. Yang menginspirasi guru itu ya pasti. Kenapa ibu makanya sekarang ngambil IPA, ibu suka IPA itu tuh nggak dari Bu Sita. Kalau Bu Sita beda lagi, dia lebih ke karakter ibu ya. Kalau pelajaran, kenapa ibu bisa ngambil, kenapa ibu jadi guru, kenapa kok ibu suka si IPA, kenapa ibu jadi ngambil pendidikan biologi, ya itu gara-garanya guru. Ibu SMP itu punya idola guru IPA, guru idolanya, suka banget pokoknya nanti pengen kayak beliau kalau jadi guru gitu. Almarhum sih Bu ibu lupa lagi, karena kan beliau itu ngajarnya nggak terlalu lama karena beliau meninggal gitu. Bukan, Bu Sita nggak tahu itu mah soalnya guru baru. Terus di SMA ada sama guru biologi dan guru kimia, makanya ibu suka banget biologi. Terus kimia juga ternyata suka tuh pas SMA karena itu ternyata efek dari seorang guru tuh gitu. Gurunya menurut ibu menyenangkan, ngerangkul ibu karena beliau kayaknya tahu deh ibu bisa gitu. Ibu suka banget sama Bu Mariati guru biologinya, sama Bu Rani guru kimianya. Itu kalau ibu nggak masuk, Bu Rani itu guru kimia ibu dipanggil.
ibu dipanggil karena kemarin kamu nggak masuk nih, ibu kasih tahu ya, ini tuh kemarin tuh ngejelasin ini sampai gitu ke ibu. Makanya ibu ya Allah terharu banget ada guru yang seperti itu. Ya udah deh, ibu suka banget sama beliau dan sampai sekarang alhamdulillah masih jaga silaturahmi. Jadi kalau ibu nanya Pak ya sama beliau, dijawab gimana Mami, gimana kabarnya, gini-gini, alhamdulillah udah jadi guru ya, sekarang udah sama ya profesinya sama ibu gitu, sampai kayak gitu. Apalagi kuliah, Bu, ini banyak banget. masih jadi guru dia? Masih jadi guru di SMA, masih jadi guru. Bu Rani sama Bu Mariati, makanya kalau pengen banget kalau main ke sana pengen ketemu beliau gitu. Pokoknya banyak sih guru yang menginspirasi, tapi yang paling banget ya memang itu, makanya ibu bertekad banget pengen jadi guru biologi. Cara terinspirasi dia gimana sih, Bu? Cara ibu bisa terinspirasi gitu, kok ibu bisa gitu suka. Saya nggak bisa-bisa gitu. Aduh, kasihan banget si Tuti ya. Ya Allah. nggak tahu itu mah, misalkan nih biasanya kalau misalkan siswa suka sama guru itu kayaknya otomatis suka sama pelajarannya gitu. Misalkan si Dika suka sama pelajarannya, tapi cara penyampaiannya guru itu menurut Dika misalkan nggak ini nih, kurang nih, itu bisa jadi yang nggak akan menginspirasi. Itu tergantung masing-masing sih. Jadi ibu menilai sendiri, wah guru ini keren nih ngejelasinnya, ibu ngomong sendiri. Jadi ibu suka banget nih sama guru ini, karena beliau itu ngajarnya enggak yang teori aja. Beliau banyak cerita-cerita pengalaman, justru malah jadi inspirasi buat ibu gitu. Enggak hanya, kan bosan ya kalau kamu kan kalau dikasih materi terus kan pusing. Tapi Ngantuk juga. ibu ternyata belum bisa kayak beliau, karena ya itu butuh proses. Nggak susah ya ternyata jadi pendidik itu. Jadi pendidik yang memang bisa menginspirasi Widi, kan nggak tahu ibu juga kan, itu mah tergantung ke masing-masingnya Wid. Ibu mau nemuin sendiri. Nah itu Temuin sendiri di YouTube mungkin apalagi bisa. kuliah ibu banyak banget yang ibu suka, dan itu rata-rata kalau pas kuliah itu dosennya itu yang udah sepuh, karena ibu tuh suka mendengarkan cerita pengalaman itu, soalnya mahal, makanya ibu suka banget kalau ngedengerin. Terlebih lagi sama pelajarannya ya, plus lah kayak gitu, ibu suka. Mahal soalnya kalau cerita-cerita kayak gitu tuh mahal, saya suka banget gitu. Selain Bu Sita, itulah yang menginspirasi ibu. Ada lagi? Nonton alay ada lagi? Tadi si Dini udah. Nggak ada? Udah nggak ada nih. Kita akhiri ya guys. Oke. Kenapa Akbar dia udah gini-gini ya? Oke, sekian dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.